Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Semoga hari-hari akan selalu damai buat kita. Hari ini kita masih berbicara berkenaan dengan Islam isu kontemporer. Catatan demokrasi yang selanjutnya, ketiga, yaitu kerajaan. Sistem monarki atau monarki disebut beberapa kali dalam Al-Quran tanpa menyalahkannya sebagai suatu lembaga. Seorang Nabi Israel mengingatkan kaum Talut, yang artinya, berkata Nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkat Talut menjadi raja bagimu. Berkata mereka, bagaimana ia akan berdaulat atas kami, padahal kami lebih berhak berdaulat daripadanya, dan ia tidak diberi berlimpah-limpah harta. Berkata ia, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihnya berdaulat atasmu dan melebihkannya dengan keluasaan ilmu dan kekuatan badan. Dan Allah memberikan kedaulatannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Ta'ala maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, Surah 2 ayat yang ke-248. Monarki juga diungkit dalam pengertian lebih luas sebagai mereka yang jadi raja-raja. Yang artinya, ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah Ta'ala atasmu ketika dia menjadikan nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu raja-raja, dan dia memberikan kepadamu apa yang tidak diberikan kepada kaum lain di antara bangsa-bangsa. Quran Surah Al-Maidah, Surah 5 ayat yang ke-21. Kerajaan yang diciptakan atau diperluas melalui penaklukan secara umum tidak disukai, sebagaimana dikemukakan dalam ayat tentang Ratu Saba ketika mengingatkan para penasehatnya, yakni yang artinya, berkatalah ia, ratu itu, sesungguhnya raja-raja apabila mereka memasuki suatu negeri, mereka merusakkannya, dan penduduknya yang termulia mereka jadikan orang-orang yang paling hina, dan demikianlah selalu mereka kerjakan. Quran Surah An-Naml, Surah ke-27 ayat yang ke-35. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, raja-raja bisa bertabiat baik ataupun buruk, sama saja seperti Perdana Menteri atau presiden yang dipilih secara demokratis. Tetapi Al-Quran menyetir suatu kategori raja-raja yang memang ditunjuk oleh Tuhan. Mereka adalah jenis bukan saja sebagai raja seperti dalam pemahaman Yahudi dan Kristen, tetapi juga sebagai Rasul menurut Al-Quran, sebagaimana contohnya Raja Sulaiman. Hal ini menggambarkan bahwa kadang-kadang fungsi kenabian dan kerajaan bisa diemban oleh satu orang, dan ia adalah raja yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Di dalam Al-Quran juga ada disebutkan bentuk kerajaan lain yang mendapat mandatnya dari seorang Rasul. Ayat berikut menggambarkan kenyataan itu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Dan jika kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal demikian itu paling baik dan paling bagus akibatnya. Quran Surah An-Nisa, Surat 4 ayat yang ke-60. Ayat-ayat yang telah dikemukakan ini tidak saja menggambarkan kategori bentuk kerajaan, tetapi juga menekankan bahwa menurut Al-Quran, kadang-kadang sistem demokrasi tidak selalu menjadi pilihan paling yang benar.
Dalam sistem demokrasi bisa saja terjadi mayoritas rakyat tidak bisa menemukan nilai-nilai pokok dari kepemimpinan seorang dan akan memprotes jika yang bersangkutan dipaksakan dipilih sebagai pemimpin mereka. Berdasarkan semua kriteria politis, penunjukannya akan dianggap sebagai diktatorial. Mungkin untuk kepentingan publik yang bersangkutan memang baik, tetapi opini umum tidak bisa menerimanya. Kelemahan inheren dari pemilihan secara demokratis adalah kenyataan bahwa rakyat melakukan pemilihannya berdasarkan kesan-kesan impresi permukaan dan kinerja terakhir dari si calon. Sedangkan nilai-nilai kepemimpinan yang sehat seharusnya ada malah sulit diketahui. Kita bisa melihat bahwa di dalam sejarah umat yang dicintai Tuhan, ada saat-saat di mana keselamatan politis mereka membutuhkan bantuan intervensi samawi. Pada saat demikian, Tuhan sendiri yang menentukan pemilihan raja atau pemimpin. Dari sini, jangan disimpulkan bahwa semua raja dan pemimpin umat adalah pilihan Tuhan. Kesalahpahaman seperti inilah yang umum terjadi dalam sistem pemerintahan abad pertengahan umat Kristen, dan pandangan seperti ini tidak dianut oleh Al-Quran. Contohnya, ketika Raja Rikat mengeluh, bahkan semua air laut yang menggelora pun tidak dapat mencuci minyak urap dari seorang raja yang diurapi. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi berkenaan dengan sistem kerajaan yang disampaikan oleh Islam. Semoga kita dapat memahami. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.